Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, guru penggerak hebat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pada kesempatan hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Untung Suroso, CKP Angkatan ke-8 Kabupaten Banyumas, akan mencoba berdiskusi dengan rekan sejawat dan juga dengan murid terkait program pengelolaan pembelajaran yang berdampak pada murid. Salah satunya adalah upaya sekolah untuk membangun kreativitas, memberdayakan siswa, dan juga memberikan keterampilan, yaitu terkait dengan pembelajaran digital, di mana di era digital atau di era 5.0 ini, di mana sangat penting sekali untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan keterampilan kepada anak terkait pembelajaran digital marketing itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa bersilaturahim. Terima kasih pada Bapak Reza dari tim Humas, kemudian dari Pak Rohim mewakili tim dari kesiswaan, Pak Danar mewakili dari kurikulum, kemudian Pak Yepta dari bimbingan karir, kemudian Bu Tita ini yang selalu setia mendampingi saya dari tim Sarpras. Itu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada hari ini. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, sehingga bisa menjalankan tugas-tugas keseharian dengan penuh semangat, dengan bahagia tentunya. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, kemarin saya sudah berdiskusi dengan beliau Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Isbandiah SPDMM, terkait sebuah prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Purwokerto. Oleh karena itu, pada hari ini saya mengundang Bapak dan Ibu semuanya untuk membahas sebuah prakarsa perubahan. Kita akan berdiskusi pada hari ini, yaitu terkait dengan penyusunan program yang berdampak positif pada murid. Nah, nanti dari program yang akan kita laksanakan ini, tentu yang kita harapkan nanti akan bisa berkontribusi pada sekolah yang sebelumnya. Tentu yang paling utama adalah nanti program ini akan berdampak baik atau positif pada murid. Oke, kita bahas selanjutnya. Nah, ini dia Bapak Ibu yang saya hormati, prakarsa perubahan yang akan disusun terkait program yang saya rencanakan, yaitu menumbuh kembangkan kreativitas, kemudian entrepreneurship dan kepemimpinan murid di era industri 5.0 melalui pembelajaran digital marketing. Jadi kita pahami bersama bahwa sekarang sudah era digital, generasi apa ini sekarang, Pak Reza? Generasi milenial atau generasi Z mungkin ya, dimana memang di situ perkembangan ilmu pengetahuan termasuk teknologi sangat cepat. Begitu juga dengan perkembangan di bidang industri yang dulunya 4.0 sekarang sudah berubah menjadi 5.0, sudah sangat pesat perkembangannya. Nah, tentu perkembangan teknologi ini perlu menjadi perhatian kita, institusi pendidikan, dan juga menjadi sebuah hal yang harus ditangkap secara positif, menjadi peluang yang tentu harus dimanfaatkan dengan baik dalam hal untuk mendukung potensi-potensi yang ada pada murid kita tentunya. Nah, oleh karena itu saya mempunyai pemikiran kira-kira program apa yang bisa dilaksanakan supaya bisa menangkap, bisa mengimbangi kondisi yang ada sekarang ini bersamaan dengan minat anak atau siswa terkait dengan
eh, teknologi informasi. Nah, oleh karena itu saya kaitkan dengan dunia industri, dunia bisnis, maka saya kaitkan dengan apa yang menjadi kesukaan anak itu menjadi sebuah pembelajaran yang menarik yang nantinya akan menjadi bagian dari suara, pilihan, bahkan itu akan menjadi kepemilikan bagi murid itu sendiri. Oke, next Mbak kita ya. Nah ini, jadi agenda kita Bapak Ibu yang saya hormati, kita hari ini akan membahas tentang apa sih program yang berdampak positif pada murid. Kemudian kita akan memfasilitasi suara dari murid itu sendiri, memberikan pilihan tentang apa yang diinginkan oleh murid, dan tentu membentuk kepemimpinan murid dalam arti bahwa murid sekarang tidak hanya diperintah saja, tapi justru murid harus mempunyai kendali sendiri, mempunyai sikap positif sendiri untuk berkembang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh murid, sehingga nanti akan berdampak baik pada murid itu sendiri. Dan nanti Bapak Ibu, nanti kita akan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana pendekatannya adalah menggunakan pendekatan model Bagja untuk merumuskan program yang akan kita susun pada pagi hari ini atau hari ini. Nah ini untuk pemahaman kita bahwa apa sih suara itu, bagaimana kita mempertimbangkan suara murid adalah tentang bagaimana kita memberdayakan murid kita agar memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perubahan. Jadi justru semuanya berangkat dari apa yang disuarakan oleh murid. Suara murid yang otentik memberikan kesempatan bagi murid untuk berkolaborasi dan membuat keputusan dengan orang dewasa seputar apa dan bagaimana mereka belajar dan bagaimana pembelajaran mereka dinilai. Nah, yang menjadi garis tebal kita adalah bahwa dalam program ini murid diberikan kesempatan untuk menyuarakan hal apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan diri dan menyiapkan masa depannya. Next, Mbak Tita. Nah, ini yang kedua adalah pilihan. Nah, pilihan ini adalah terkait apa yang menjadi pilihan murid, apa yang menjadi minat, kesukaan murid itu sendiri. Jadi jika kita menginginkan murid-murid kita mengambil peran tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, maka kita harus memberikan murid kesempatan untuk memilih apa dan bagaimana mereka akan belajar. Jadi tugas kita sekarang di era pembelajaran modern ini adalah memberikan kesempatan apa yang menjadi pilihan murid itu, apa yang menjadi kesukaan murid, apa minat muridnya, itu yang harus diperhatikan. Nah, memberikan pilihan pada murid dapat memberdayakan murid, mendorong keterlibatan dalam pembelajaran, dan mengenalkan pada minat pribadi dalam pengalaman belajar. Nah, apa yang dimaksudkan dalam konteks pembelajaran ekstrakurikuler yang akan kita kembangkan nanti siswa diberikan pilihan untuk menentukan minat dan bakatnya untuk mendukung cita-citanya di masa yang akan datang. Tentu nanti tidak ketercapaian siswa atau cita-cita siswa di masa yang akan datang itu akan bervariasi sekali. Ada yang menjadi birokrat mungkin, ada yang menjadi pengusaha mungkin. Nah, semuanya kita bolak kali. Nah, tentu di era yang serba digital ini, apabila kita akan mengaitkan dengan dunia marketing, maka sangat penting bagi kita untuk bisa mempelajari, karena sekarang sudah eranya bukan era dulu lagi. Kalau dulu adalah B2C adalah dengan komunikasi langsung. Sekarang B2C itu sekarang eranya sudah komunikasinya lewat digital. Nah, maka kita siapkan supaya siswa mempunyai pilihan untuk menuju ke sana. Next, Mbak Tita. Nah, kepemilikan. Nah, pada akhirnya nanti siswa akan memiliki kepemilikan. Dia mempunyai ownership in learning, bagaimana dia memilih pembelajarannya, bagaimana dia harus belajar menurut keinginannya, menurut seleranya, menurut gaya belajarnya. Nah, dalam arti kepemilikan dalam belajar atau ownership in learning sebenarnya mengacu pada rasa keterhubungan. Jadi rasa memiliki keterlibatan aktif dan minat pribadi seseorang dalam proses belajar. Jadi dengan kata lain, saat murid terhubung
baik secara fisik, kognitif, dan sosial emosional dengan apa yang sedang dipelajari, terlibat aktif dan menunjukkan minat dalam proses belajarnya, maka kita dapat mengatakan bahwa tingkat rasa kepemilikan mereka terhadap proses belajar tinggi. Nah, dalam program ini, sekolah mencoba melibatkan sepenuhnya apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan murid untuk menyiapkan diri, menyesuaikan di era industri 5.0, sehingga sepenuhnya murid merasa memiliki terkait program yang sedang dilaksanakan. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang program ini? Barangkali ada yang mau berpendapat? Kira-kira menurut Bapak Ibu seperti apa? Pak Ocim, silakan. Ya. Ini terkait dengan kondisi sekarang ini, generasi yang memang sangat cepat sekali informasi yang dapat, dan tersebut sangat mendukung sekali Ya. dengan program yang dibuat juga sangat up to date, sehingga Ya. diharapkan sekolah dapat memfasilitasi lebih jauh lagi agar murid-murid ini dapat mendapatkan kebutuhan yang lebih baik lagi. Dan saya sangat sepakat ketika ada program ini, maka anak-anak akan diberikan sebuah keleluasaan untuk mengarah kepemimpinannya, sehingga nanti setelah lulus SMA ini ada jiwa leadershipnya, kemudian ada jiwa sosial, dan ada marketingnya, sehingga ada nilai jual yang didapat setelah lulus sekolah. Baik Pak Ocim, saya garis bawahi justru dengan program ini nanti akan menambah add value bagi anak itu sendiri ya, nilai tambah, kita membekali anak di masa yang datang. Jadi kalau pembelajaran ini mungkin kalau di SMK mungkin ada program studinya ya, kalau di SMA kan tidak ada. Nah, tidak ada salahnya kita membekali program ini untuk apa namanya, istilahnya memberikan bekal kepada anak didik kita gitu ya. Barangkali ada yang lain? Mungkin menambahkan saja Bang, tadi disampaikan Pak Nur Rahim sudah cukup lengkap ya. Sedikit menambah saja, terutama untuk program ini tadi ya sedikit saya pahami bahwa ini kita gali dari yang pertama, anak-anak diminta untuk menyuarakan keinginannya apa. Iya, betul. Dengan didasarkan pada keinginan siswa, kita benar-benar bisa harapan yang kedua adalah kita benar-benar bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena itu sesuai dengan keinginan anak. Betul. Nah, terutama diakhiri dengan sikap kepemilikan ini, ownership in learning. Jadi ketika anak memiliki rasa memiliki belonging itu, sense of belonging, niscaya rasa bertanggung jawabnya juga akan lebih tinggi. Karena dia merasa memiliki ini punya saya, ini pilihan saya, dan secara sadar dia sudah memilih apa yang akan dia laksanakan, otomatis hasilnya itu juga akan harapannya hasilnya juga akan lebih baik lagi dibandingkan pada program atau kegiatan yang dipaksakan. Nah, ini kan sesuai dengan keinginannya anak-anak. Jadi besar harapan saya dengan adanya program baru ini bisa menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak. Jadi menurut Pak Yeta tadi bahwa program ini dari anak untuk anak dan dilaksanakan oleh anak, sehingga anak nanti akan merasa memiliki program ini, sehingga nanti akan lebih mendukung kegiatan pembelajarannya, lebih bersemangat karena ini terlahir dari apa yang menjadi keinginan dari anak itu sendiri ya, dan bisa mencapai hasil yang maksimal. Intinya di situ ada suara, ada pilihan dan kepemilikan, begitu ya Pak Yeta ya. Baik, terima kasih atas masukannya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu, mungkin dari Pak Danar atau Bu Tita atau J? Saya sepakat kepada Pak Jepta tadi. Jadi penting bagi anak di sini adalah karena ada rasa kepemilikan itu, berarti tanggung jawab di situ. Jadi artinya kadang-kala program-program yang untuk anak itu dirasakan anak itu tidak begitu efektif untuk anak karena memang dipaksakan untuk anak. Jadi kalau di sini kan berdasarkan suara pilihan anak dan ada rasa, kalau bahasa Jawa itu handar beni, maka dia mau tidak mau harus tanggung jawab atas pilihannya. Jadi bertanggung jawab atas pilihannya, dan karena itu memang dari hati nurani mereka atau ini adalah
sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka karena berdasarkan suara dan pilihan mereka, maka rasa memilikinya harus lebih tinggi daripada yang dipaksakan. Maka saya dari program ini maka rasa tanggung jawabnya dan rasa memilikinya itu harus lebih menjadi lebih daripada yang dipaksakan atau memang tidak diinginkan oleh. Baik, terima kasih. Pak Yipta mungkin bisa panggilkan si Daniel apa ya, dua anaknya sini, kelas 12 nggak apa-apa, untuk duduk di sini. Daniel. Iya. Siapa ini? Daniel sama Yosi. Daniel. Ya, boleh untuk duduk di sini. Baik. Jadi betul kata Pak Danar, justru program ini berangkat dari aspirasi siswa, nanti diharapkan seperti itu. Anak nanti ada rasa memiliki antar bene begitu, karena program ini dari siswa untuk siswa dan dilaksanakan oleh siswa. Jadi bukan paksaan begitu ya. Nanti dengan begitu maka anak akan lebih bersemangat untuk belajar dengan senang, bahagia, bukan paksaan gitu ya Pak Danar. Baik, next. Nah ini, sekarang saya akan menjelaskan mengapa program ini dipilih. Tadi sudah banyak disuarakan oleh Pak Yipta, oleh Pak Danar, bahkan tadi disuarakan juga oleh Pak Ocim ya, terkait mengapa program ini dipilih. Yang pertama adalah karena kita ingin membekali keterampilan diri. Jadi sekarang ini justru tidak jaminan bahwa orang yang pintar itu dia akan sukses di masa depannya atau akan menjamin masa depannya lebih baik lagi. Justru terkadang yang paling penting adalah kita harus bisa memberikan keterampilan diri kepada anak. Jadi siswa harus memiliki sendiri apa sih add value-nya, apa sih kelebihannya, apa sih nilai tambah yang dia miliki. Nah, disinilah nanti peran institusi untuk bisa memberikan hal itu. Maka yang pertama, mengapa program ini dipilih adalah satu, membekali keterampilan diri, di mana program ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan siswa terkait kemampuan di bidang teknologi informasi, khususnya di bidang digital marketing. Jadi intinya nanti anak diharapkan setelah lulus ini paling tidak ada yang cakap di bidang digital marketing. Sekarang kalau kita ketahui bahwa prospek bekerja di digital marketing ini sangat luar biasa. Bahkan salary-nya sekarang bukan main-main, bisa di atas 20-25 juta per bulannya. Ayo Mas, kita berbicara tentang program yang berdampak positif bagi diri. Duduk kan? Ya. Nah ini alhamdulillah sudah ada siswa yang ikut hadir di sini ya. Mas Umar, kita lanjutkan lagi. Nah, yang kedua adalah suara. Jadi program ini diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas siswa, meningkatkan potensi dan memfasilitasi suara dan keinginan murid di bidang teknologi informasi dan kompetensi di bidang digital marketing. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Ya. Next adalah terkait dengan pilihan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Danar, program ini memberikan pilihan murid dalam melakukan pengembangan diri, dalam menentukan minat belajar untuk dapat menumbuh kembangkan potensi dirinya. Jadi anak mempunyai pilihan sendiri. Oh, saya minat belajar ini, saya kepengen belajar ini. Dari minat yang dia pilih, maka akan menjadi motivasi diri untuk belajar lebih bersungguh-sungguh dan mungkin lebih bersemangat lagi, karena bukan karena dorongan dari pihak eksternal, tapi justru apa yang dia pelajari itu berangkat dari dorongan internal. Yang keempat adalah membentuk kepemimpinan murid. Nah ini yang paling penting adalah bahwa sekarang yang diharapkan bahwa handar bene tadi, rasa memiliki apa yang dia lakukan itu memang karena keinginannya. Jadi murid sudah tidak lagi diperintah oleh guru, tapi dia hadir untuk
belajar itu atas motivasi dirinya. Maka murid tidak hanya menjalankan instruksi yang diberikan oleh orang lain, namun mampu mempengaruhi fungsi dirinya dan menentukan apa yang akan dilaksanakan melalui pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini mengapa program ini dipilih. Next, Mbak Tita. Nah, ini latar belakang terbentuknya program ini. Yang pertama, minat siswa terhadap perkembangan teknologi informasi. Kita pahami bahwa di sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Purwokerto ini, luar biasa minat dari siswa yang dia tertarik untuk belajar lebih jauh tentang dunia teknologi informasi. Maka dalam hal ini sekolah ingin mencoba untuk bisa ikut memfasilitasi apa yang menjadi keinginan murid itu dengan membuat program ini. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan visi sekolah, yaitu takwa, unggul, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Nah, merupakan salah satu bentuk mewujudkan visi sekolah, yaitu membentuk siswa berjiwa pemimpin dan unggul dalam persaingan global. Jadi nanti diharapkan dari program ini siswa mempunyai keahlian, keterampilan, add value, nanti dia akan bisa bersaing di dunia global. Gitu. Yang ketiga adalah menerapkan program yang berpihak pada murid, yaitu program yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan murid. Apa sih yang diinginkan murid? Apa yang menjadi minat murid? Apa yang akan bisa mendukung murid di masa yang akan datang? Itu yang namanya program yang berpihak pada murid. Kemudian yang selanjutnya adalah memekarkan potensi dan menguatkan jiwa kepemimpinan. Nah, diharapkan nanti program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa dan membentuk jiwa kepemimpinan pada diri murid. Jadi nanti murid akan terbiasa untuk tidak tergantung pada orang lain, membentuk kemandirian, ya, membentuk kepemimpinan. Baik. Oke, next Mbak Tita. Nah, ini tujuan programnya ini. Jadi anak-anak, kita akan membentuk sebuah program yang menumbuh kembangkan kreativitas, menumbuhkan keterampilan, ya. Namanya kegiatan pembelajaran digital marketing. Nah, sekarang tujuan program pembelajaran ini yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk memupuk bakat dan minatnya serta menentukan pilihan belajarnya. Jadi nanti akan kita berikan kesempatan pada siswa untuk menentukan pilihan belajarnya, untuk memupuk apa yang menjadi bakatnya. Yang kedua, memberdayakan murid akan potensi yang dimilikinya agar berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, yang ketiga ini yang paling penting adalah meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri serta membekali keterampilan di bidang digital marketing. Kemudian yang keempat, memaksimalkan potensi murid untuk dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang kelima adalah menyiapkan dan membentuk karakter baik siswa serta membentuk kepemimpinan murid. Baik, kita lanjut lagi tentang paparan saya di pagi hari ini. Mengapa saya menampilkan ini? Saya mengusulkan program ini adalah terkait dengan tujuan program yang dimaksud di sini. Ya. Jadi paling tidak ada 5 program atau tujuan yang diharapkan dari lahirnya program ini. Dan poin yang ketiga adalah yang menjadi garis tebal, yaitu meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri serta membekali keterampilan di bidang digital marketing. Jadi nanti diharapkan siswa dapat memiliki keterampilan di bidang marketing di era 4.0 itu sendiri, di era industri, di era yang sudah semuanya serba digital. Gitu. Next, Mbak Tita. Nah, adapun penyusunan program ini nanti saya akan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana nanti kita akan mencoba untuk selalu berpikir positif ke depan, mengkolaborasikan apa yang menjadi peluang, apa yang menjadi kesempatan, hal positif itu untuk menyusun sebuah program. Nah, di mana nanti model yang akan kita gunakan adalah menggunakan model Bagja. Ya. Nah, Mbak Tita coba yang ke Nah, ini. Jadi
terkait dengan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, di mana saya akan menggunakan dasar filosofi KHD. Di antaranya adalah maksud pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini yang kita jadikan dasar filosofi pendidikan kita, di mana kita sebagai pendidik tugas utamanya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi kodrat seperti apa yang ada pada anak-anak, apa yang akan kita tebalkan, hal baik apa yang akan kita tebalkan. Nah, ini menjadi dasarnya. Kemudian komponen pendukungnya adalah komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan di sini, diantaranya menumbuhkan sifat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menumbuh kembangkan sikap positif untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menumbuhkan jiwa kreatif, ini yang paling penting. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, membentuk sikap kreatif dan mandiri. Kemudian memiliki nalar kritis, menumbuh kembangkan nalar kritis dan tanggung jawab baik pada diri maupun orang lain. Adapun karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan ada 7 nih ya. Di antaranya adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid. Jadi kita berikan kesempatan untuk murid untuk menggunakan pola pikir positifnya. Kemudian yang kedua, lingkungannya mengembangkan keterampilan. Nah, ini yang menjadi dasar juga. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid. Apa yang dibutuhkan murid? Yang keempat, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami. Yang kelima, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan. Yang keenam, lingkungan tersebut berkomitmen untuk menempatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif menentukan proses belajarnya sendiri. Dan yang ketujuh, lingkungan tersebut menumbuhkan daya lenting. Jadi yang diharapkan nanti adalah siswa mempunyai daya lenting yang bagus. Next ke bawah, Betita. Oleh karena itu, prakasa perubahan yang akan saya sampaikan pada sekolah yaitu yang saya beri garis tebal hijau, yaitu menumbuh kembangkan kreativitas, entrepreneurship dan kepemimpinan murid melalui pembelajaran digital marketing sebagai upaya untuk menyambut era industri 5.0. Jadi anak-anak kita nanti akan berupaya untuk mensosialisasikan hal ini terkait dengan pembelajaran digital marketing yang nanti konsep ini nanti akan kita implementasikan dalam ekstrakurikuler. Seperti itu. Nanti bisa disosialisasikan gitu. Nah, adapun langkah-langkah yang saya buat dengan menggunakan model Bagja, dengan membuat yang B yang pertama adalah membuat pertanyaan ini ya, sekiranya program apa sih yang bermanfaat bagi murid, yang dapat menyuarakan murid, yang dapat menjadi pilihan murid, yang dapat menjadi kepemimpinan murid. Nah, ini saya tuliskan di sini. Kemudian next ke bawah, Mbak Tita. Selanjutnya adalah ambil pelajaran. Jadi nanti saya akan kolaborasi dengan seluruh elemen yang ada di sekolah ini, termasuk lingkungan, terkait dengan aktivitas apa saja yang menarik murid di bidang entrepreneurship dan teknologi informasi, kegiatan apa saja yang disukai oleh murid. Nanti kita akan sosialisasikan, nanti kita akan bekerjasama, saya akan bekerjasama juga dengan OSIS, dengan pembina, dengan Bapak Ibu Guru, dan tentu program ini nanti akan kami komunikasikan dengan kepala sekolah. Dan kemarin sudah kami komunikasikan dan beliau sangat setuju sekali. Nah, sekarang saya minta pendapatnya kalian ini anak-anak. Ada Yosi, ada Niel. Barangkali dari Yosi dulu, bagaimana pendapatmu jika sekolah ini ada semacam program yang di situ mempelajari tentang digital marketing? Saya bisa mengajarkan murid tentang digital marketing. Oh, begitu ya. Jadi Yosi setuju ya. Kalau Niel gimana? Kalau dari saya sendiri mungkin saya setuju karena kalau tidak ini kan digital marketing dan dunia sekarang ini kan mungkin apa-apanya
Oke, berarti kalian paling tidak setuju ya dengan program ini ya. Oke, nanti bisa kita bicarakan lebih jauh mungkin apakah program ini bisa mewakili kalian, menjadi pilihan kalian, suara kalian, sehingga pada akhirnya menjadi kepemilikan kalian ya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang perlu disampaikan lagi terkait diskusi hari ini? Ya, mungkin sedikit penambahkan Pak yang tadi disampaikan oleh anak-anak. Betul apa yang disampaikan Lucy dan Daniel, sebagai contoh kecil sebenarnya kan tentang digital marketing ya. Sekarang mungkin kita bisa langsung tanya ke sumbernya langsung Pak Kasiswa ya. Misalnya Yosi dan Daniel, coba kalian pernah nggak menggunakan aplikasi belanja online gitu? Pernah ya? Pernah atau malah sering? Pernah ya? Oke, berarti pernah. Oke. Menurut kalian ada nggak kebermanfaatan dari aplikasi tersebut? Ada manfaatnya ya? Ada. Nah, manfaat itu tentunya jadi membuat mudah atau tidak? Ya, memudahkan kalian ya. Nah, terus kalian, menurut kalian nih gimana? Kalau misalnya aplikasi itu nantinya adalah kalian yang bikin, kalian senang nggak? Senang ya, otomatis senang ya, karena kalian bisa menciptakan aplikasi ataupun sebuah wadah yang bermanfaat dan bisa memudahkan orang lain ya. Nah di sini ya saya yakin anak-anak sudah familiar Pak dengan yang namanya digital marketing dan sudah pernah menggunakannya sudah. Nah memang tantangannya adalah dari kita ya pihak sekolah ya, dari instansi, bagaimana caranya untuk bisa memfasilitasi kebutuhan dan kemampuan yang sudah dimiliki oleh mungkin seperti itu Pak. Oke, jadi Pak kita sudah menanyakan langsung pada murid ya. Artinya nanti kita akan belajar banyak hal tentang digital marketing. Di situ kita akan belajar bagaimana membuat konten yang baik, bagaimana kita membuat grafis semacam grafis yang baik, bagaimana supaya menarik dan sebagainya, bagaimana kita meng-ads mungkin ya, supaya nanti produk kita bisa terkomunikasikan dengan masyarakat, dengan konsumen. Itu nanti akan kita pelajari di situ ya. Terima kasih. Pak Reza mau memberikan saran, masukan barangkali? Cukup ya? Oke. Baik, apakah masih ada lagi kira-kira yang perlu disampaikan? Anak-anak, ada yang disampaikan? Bu Tita? Baik, kalau tidak ada, berarti nanti langkah selanjutnya nanti saya akan berkoordinasi lebih jauh dengan pembina yang akan bisa langsung untuk bisa berkomunikasi dengan anak. Sebelumnya nanti kita akan bicarakan juga untuk progresnya ke tim manajerial. Saya kira terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, anak-anak semuanya pada hari ini, pada siang hari ini. Semoga pertemuan kita akan bermanfaat, terutama untuk keberpihakan kepada murid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Monggo. Demikian tadi Bapak Ibu baru saja menyaksikan bagaimana proses diskusi yang kami lakukan terkait bagaimana menyuarakan, bagaimana pilihan dan bagaimana kepemilikan murid terkait program yang berdampak pada murid. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, salam guru penggerak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.